Podcast PHP Indonesia untuk edisi 20 Juli 2021. Pada podcast kali ini kita akan membahas seperti biasa berita-berita dari dunia pemrograman PHP, antara lain dari Laravel, kemudian php.net, pengembangan dari CMS WordPress, Joomla, Framework Symfony, Drupal, dan seperti biasa ada artikel dan library pilihan PHP untuk minggu ini. Langsung saja untuk berita pertama, datang dari laravelnews.com. Apa saja fitur yang akan hadir di Laravel 9 ya. Anda tidak salah dengar, Laravel 9 itu sedang dalam proses pengembangan dan sudah mulai muncul kapan sebenarnya Laravel 9 ini akan dirilis. Menurut artikel dari laravelnews.com tentang Laravel 9 ya, yang diterbitkan pada tanggal 19 Juli 2021, Laravel versi 9 adalah Laravel dalam versi long term support LTS dan akan diluncurkan tahun 2022. Jadi masih awal tahun depan, jangan khawatir. Kemudian Laravel 9 ini diperkirakan akan dirilis Januari 2022, Laravel 10 di Januari 2023, Laravel 11 di 2024. Kemudian apa saja yang membedakan Laravel 9 ini dari Laravel sebelumnya? Laravel 9 harus dijalankan di atas PHP versi 8. Kemudian Laravel 9 juga akan menggunakan basis Framework Symfony versi 6 dan akan banyak sekali fitur-fitur baru, diantaranya yang masih menjadi fitur menarik nanti adalah query builder yang baru dari Laravel. Kemudian selain itu tentunya adalah fitur-fitur khas dari PHP 8 yang akan dimasukkan dalam framework paling populer saat ini. Oke, berita kedua datang dari php.net tentang dirilisnya PHP versi 8.1 Alpha 3 pada tanggal 8 Juli 2021. Dan seperti biasa ya kan, versi Alpha adalah versi testing, jangan dipakai di environment production. Tapi jika kalian sudah mulai menggunakan PHP 8 dan ingin explore lebih jauh tentang basis PHP 8 ini, nanti bisa dicoba menginstal PHP 8.1. Selain itu, di minggu sebelumnya di tanggal 1 Juli PHP itu merilis PHP 7.4.21 dan PHP 8.0.8. Untuk rilis resminya tentang apa saja fitur dan bug yang diperbaiki di versi 8.1.0 silahkan dibaca di kolom deskripsi, nanti saya cantumkan linknya. Kemudian berita selanjutnya datang dari CMS WordPress pada tanggal 14 Januari 2021 kemarin tentang pengembangan WordPress 5.8 yang sudah masuk ke fase rilis kandidat ketiga. WordPress 5.8 ini akan dirilis sebenarnya pada tanggal 20 Juli 2021, hari ini tepatnya. Tapi kita masih menunggu ya, apakah akan jadi diterbitkan tanggal 20 Juli 2021 waktu Indonesia, itu berarti nanti akan tanggal 21 Juli. Kita masih menunggu. Kemudian ada banyak fitur-fitur baru nanti yang disajikan di WordPress versi 5.8 dan katanya yang paling besar adalah kemungkinan platform Gutenberg yang ada di WordPress itu akan sedikit lebih advance dari sebelumnya dan diperkirakan akan mulai menggeser atau menjadi pesaing besar bagi page builder seperti Elementor. Apakah jadi akan dirilis di versi 5.8 atau hanya diperkenalkan secara malu-malu, harus butuh beberapa tweak dimasukkan di file function atau plugin tertentu. Kita lihat saja nanti besok kalau jadi dirilis 5.8 ini. Kemudian tanggal 13 Juli yang lalu kita masuk ya ke Joomla. CMS Joomla baru saja merilis Joomla 4 RC4 dan Joomla 3.10 Alpha 9. Dan banyak yang akan ditampilkan dari tim pengembang Joomla. Di antara Joomla 4 ini ada beberapa
modul-modul yang akan diperkenalkan lebih jauh, antara lain jumlah for security, jumlah for accessibility, jumlah for workflows, jumlah for emails, jumlah for search, dan lain-lainnya. Jadi untuk artikel tentang jumlah 4 ini, RC4, silahkan baca di kolom deskripsi. Kemudian untuk framework Symfony pada minggu ini, tanggal 12 sampai 18 Juli 2021, Symfony merilis Symfony 4.4, kemudian ada perubahan di Symfony 5.2, 5.3, dan tentunya Symfony 6.0 ya. Jangan lupa Symfony Framework itu sudah sampai di versi 6.0 dan akan digunakan sebagai basis dari framework Laravel 9. Nah, di Symfony 6.0 ini ada beberapa fitur ataupun item-item kecil yang dirilis, antara lain penambahan return type, dan kemudian ada tipe private properties, kemudian ada expression language, ada rate limiter, kemudian di sisi templating juga ada mulai security-nya memulai menghapus CSRF deprecation. Ya, silahkan dibaca dulu pengembangan Symfony minggu ini di tanggal 12 sampai 18 Juli 2021. Linknya ada di deskripsi. Kemudian berita terakhir datang dari Drupal. Bagi yang masih menggunakan CMS Drupal, bahwa Drupal ini menyediakan layanan Drupal Steward ya. Drupal Steward ini adalah sebuah web application firewall yang bisa digunakan untuk menjembatani situs yang menggunakan Drupal. Nah, silahkan baca-baca tentang Drupal Steward ini. Linknya ada di deskripsi ya, layanan resmi dari Drupal. Kemudian untuk artikel minggu ini, saya pilih satu artikel dari medium.com yang ditulis oleh Jaden Chua tentang bagaimana cara menginstal Laravel 8 di Windows 11 ya. Oke, Windows 11 itu baru diperkenalkan 2 mingguan ini, dan meskipun belum dirilis secara resmi ke publik, tapi ada baiknya kita mulai mengeksplorasi lah, khususnya bagi orang-orang yang menggunakan Windows sebagai environment kerjanya sehari-hari. Nah, di sini pada tulisan di medium.com ini kita akan mulai menginstal Laravel 8 dengan bantuan BSL 2 yang tentunya diperbarui, dan ada Docker juga di sini. Jadi silahkan dibaca, linknya ada di kolom deskripsi. Kemudian untuk artikel kedua ini lebih pengayaan materi coding lah. Jadi bagaimana cara membandingkan tanggal di PHP. Kita bisa menggunakan cara OOP, Object Oriented Style, menggunakan kelas datetime. Kemudian kita juga bisa menggunakan cara yang lebih sederhana dengan prosedural, dengan cara yang lebih bertele-tele dengan fungsi date create, kemudian baru kita bandingkan dengan fungsi if gitu. Oke, linknya ada di deskripsi ya, ditulis di Envato Tutorials. Nah, untuk segmen terakhir, library pilihan minggu ini datang kepada short UUID dari Pascal Devin di GitHub. Jadi short UUID ini adalah sebuah library PHP yang akan menggenerate URL khusus untuk me-encode UUID yang kita miliki, yang kita buat. Jadi biasanya kalau kita sudah menggunakan UUID sebagai salah satu identifier di kolom database kita, kemudian itu akan kita jadikan sebagai item parameter yang akan kita akses. Jadi misalkan book ID-nya itu adalah sekian ya, UID sekian, kita bisa saja menampilkan UUID itu sebagai URL untuk kita akses. Tapi dengan library ini UUID itu akan lebih cantik ya, lebih cantik karena UUID ini nanti akan dimasking menjadi format yang lebih mudah dibaca dan tidak terlalu mencurigakan. Karena misalnya deretan angka apa ini, kemudian deretan huruf apa ini,
nanti akan menyulitkan pembaca mungkin begitu. Nah, silakan dipelajari atau di bookmark, dikasih star, di fork di laman GitHub-nya, bisa dicoba-coba, siapa tahu nanti berguna untuk proyek-proyek kita mendatang. Dan itu saja, sampai jumpa di podcast PHP Indonesia selanjutnya.